Selamat pagi Bu Evi. Pagi, Pak Dedi. Gimana kabarnya Bu Evi? Semoga selalu sehat ya Bu ya. Oke, alhamdulillah sangat sehat sekali Pak. Jadinya bagaimana? Baik Bu, apalagi setelah disuntik vaksin, kondisi saya tambah sehat dan kuat. Oh iya Bu, sepertinya seminggu ini kok kita jarang ketemu ya di sekolah, sehingga kita tidak bisa sharing seperti biasanya Bu. Oke Pak, ini kan saya jadwalnya kan beda sama jenengan. Kalau saya kena yang ganjil terus, kalau Pak Dedi kan kena yang genap. Nah ini sedang apa Pak? Sibuk ngopo pripun? Enggak Bu, kebetulan saya lagi senggang nih dan baru selesai menilai tugas anak-anak. Apalagi kan minggu ini kita sudah harus mengumpulkan rekap nilai ke kurikulum. Panjenengan ada apa ya Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Semoga saya bisa membantu panjenengan menemukan solusi dari masalah yang mungkin panjenengan hadapi. Oke, kemarin itu kan saya mau nanya sebenarnya, tapi kebetulan nggak ketemu sama Pak Dedi di sekolah itu. Saya mau nanya tentang pelaksanaan supervisi kelas untuk apa namanya kelas 11 kemarin yang dari guru pengawas. Hari Rabu kalau nggak salah kemarin itu Pak. Oh, Rabu kemarin ya Bu ya? Iya. Berarti pada saat saya nggak ke sekolah ya? Ya, Oke. Bagaimana Bu pelaksanaan supervisi kemarin? Monggo panjenengan ceritakan ke saya apa yang panjenengan alami agar saya bisa mengetahui situasi apa yang panjenengan hadapi. jadi kan kegiatan supervisi kan memang rutin ya Pak ya. Nah, alhamdulillah kemarin itu sudah selesai. Terus setelah saya ngajar itu dari pengawas itu banyak masukan, kemudian juga ada beberapa apresiasi yang baik ke saya. Awalnya tidak ada masalah kan, tapi kemudian saya kok dipanggil sama kepala sekolah, terus mendapatkan teguran gitu loh Pak. Saya jadi bingung. Loh, begitu ya Bu ya? Terus apa masalahnya kok bisa panjenengan sampai mendapatkan teguran dari Ibu Kepala Sekolah? Padahal kan di awal panjenengan menyampaikan kalau setelah pelaksanaan supervisi tidak ada masalah. Apalagi Ibu Pengawas malah memberikan apresiasi kepada panjenengan. Saya jadi penasaran Bu permasalahannya seperti apa. Nah ya itu saya juga bingung juga. Nah kemarin itu kan apa namanya ternyata setelah dari saya terus pengawasnya ke kepala sekolah itu di kepala sekolah beliaunya menyampaikan bahwa saat supervisi itu saya ngajarnya nggak nyiapkan buku teks, terus anak-anak juga tidak saya kasih buku teks tapi pakai media yang lain. Nah ini terus bu pengawasnya itu meminta kepala sekolah menyampaikan ini ke saya untuk perbaikan katanya gitu. Oh, berarti permasalahannya karena berkaitan dengan pemakaian buku teks di kelas Ya, supervisi. Oh, gitu. Terus bagaimana perasaan panjenengan terkait sikap Ibu Pengawas yang langsung memberitahu hasil supervisi ke Ibu Kepala Sekolah, malah tidak menyampaikan ketika selesai supervisi dengan panjenengan langsung, Bu? Ya itu kan saya juga apa namanya bingungnya ya di situ saatnya kalau memang ada masalah atau ada kekurangan dalam pembelajaran itu kan evaluasinya disampaikan setelah saya ngajar mungkin ya, jadi langsung disampaikan tentang kekurangan penggunaan buku teks ini, bukannya langsung ke kepala sekolah. Takutnya kan nanti kepala sekolah penilaiannya jadi jelek karena sumber informasinya kan hanya dari pengawas saja, sementara beliaunya tidak ikut hadir dalam proses supervisi itu begitu. Iya benar Bu. Nah terus kalau boleh saya tahu ya Bu ya, kita cerita sharing aja. Kira-kira apa yang menjadi hambatan yang menyebabkan panjenengan tidak menggunakan buku teks? Karena kalau sepengetahuan saya, ketika awal pembelajaran di semester ganjil kemarin, setiap murid sudah dibagikan buku teks yang dipinjamkan dari perpustakaan sekolah untuk semua mata pelajaran. Iya sih Pak, tapi kan saya begini, kalau misalkan saya ngajarnya tanpa buku teks, kan saya juga memanfaatkan sumber belajar lain, jadi nggak hanya satu yang saya berikan untuk anak-anak, tapi saya juga berikan video, ngasih PowerPoint, kemudian saya juga siapkan lembar kerja, kemudian juga ada animasi dan lainnya. Jadi saya rasa itu cukup untuk menggantikan buku teks gitu maksud saya. Kalau boleh tahu Bu ya,
kenapa panjenengan berpikiran bahwa buku teks itu bisa menggantikan media pembelajaran yang sudah panjenengan buat seperti video, PowerPoint, lembar kegiatan kerja murid, dan animasi? Ya, karena kan kalau anak-anak yang zaman sekarang, zaman now itu biasanya sukanya apa namanya medianya yang lebih interaktif. Kalau cuma buku teks itu kan ya mungkin lebih apa ya, lebih pasif Monoton. gitu kan, dia monoton, mungkin mereka akan cepat bosan. Lagi pula selama tidak melenceng dari kurikulum, maksudnya materinya juga sesuai, saya rasa kan juga nggak masalah. Selain itu, saya juga untuk video-video itu yang saya sertakan sebagai sumber belajar itu saya syuting sendiri loh Pak. Saya bikin sendiri maksudnya medianya. Wah, bagus Dan punya Ibu saya ya. juga ngasih rangkuman itu juga saya bikin sendiri. Jadi menurut saya lebih kontekstual karena saya menyesuaikan sama anak-anak. Gitu. Jadi istilahnya panjenengan tidak hanya download dari YouTube yang ada Bu ya, jadi juga buatan betul. animasi panjenengan sendiri. Betul Pak Haji. Lalu pada saat itu apa yang panjenengan sampaikan kepada ibu pengawas setelah pelaksanaan supervisi Bu? Ya sama seperti yang saya omongkan kepada sekarang. Memang saya akui bahwa tidak ada buku teks yang saya pakai, tetapi media-media lain atau sumber-sumber lain itu yang saya cantumkan itu saya juga buat sendiri, gitu, menyesuaikan aja sama anak-anak gitu. Nah, kan panjenengan sudah menyampaikan tanggapan dan respon panjenengan bahwa buku teks itu panjenengan selain menggunakan buku teks sudah menggunakan istilahnya pembelajaran pengayaan dengan menggunakan media yang panjenengan buat sendiri. Nah, kira-kira bagaimana respon atau tanggapan beliau dengan jawaban yang panjenengan berikan tadi? Apakah beliau memberikan respon langsung atau tidak Bu pada saat itu? Kalau kemarin itu sih langsung kan nggak ekspresi dalam kata-kata begitu ya. Tapi kalau dari raut mukanya atau gesturnya itu memang terlihat kurang berkenan. Jadi meminta saya tetap pakai buku teks sebagai panduan utama untuk pembelajaran gitu. Jadi nggak sempat ada perdebatan Bu ya di situ ya? Nggak ada. Jadi saya cuma cerita terus beliaunya hanya ya sebaiknya begini cuma begitu aja. Oke, berarti sebenarnya kalau saya boleh mengambil kesimpulan dari penjelasan panjenengan, sebenarnya tidak ada masalah ya Bu ya di luar tentang penggunaan buku teks yang panjenengan lakukan pada saat supervisi kelas itu. Iya, benar. Ya cuma itu tadi Pak, penggunaan buku teks itu. Mungkin apa cara saya yang menyampaikannya jadinya beliau kurang berkenan atau bagaimana, jadi saya agak bingung juga gitu. Iya Bu. Nah, kira-kira dari permasalahan yang berkaitan dengan supervisi kelas yang tadi panjenengan sudah sampaikan, kalau boleh tahu kira-kira rencana terdekat apa yang akan panjenengan lakukan untuk penyelesaiannya? Kalau dari evaluasi yang disampaikan ke kepala sekolah, sepertinya memang perlu saya mempertimbangkan ulang untuk pemanfaatan buku teks gitu. Itu arahan dari ibu pengawas tadi, karena mungkin bagaimanapun juga kan saran beliau juga masuk akal bahwa dengan memanfaatkan buku teks itu bisa lebih memperdalam materi terkait dengan topik pembelajaran saat itu. Iya, itu sebenarnya ide yang sudah sangat bagus Bu. Nah, kira-kira dari ide yang panjenengan buat itu, strategi apa yang akan panjenengan lakukan terhadap pelaksanaan rencana tersebut supaya bisa berhasil? Kayaknya pertama mungkin saya konsultasi ulang dengan pengawas terlebih dahulu, kemudian supaya miskomunikasi sama yang kemarin itu bisa diatasi. Kemudian saya juga minta masukan dan saran berkaitan dengan pemanfaatan buku teks untuk pertemuan berikutnya. Jadi setelah itu kalau saya sudah komunikasi dengan pengawas, mungkin saya akan laporan ulang ke kepala sekolah. Begitu. Nah, kalau kemungkinan rencana tersebut sudah bisa panjenengan lakukan, nah kira-kira prioritas apa yang akan panjenengan lakukan pertama kali berkaitan dengan strategi tersebut agar strategi tersebut bisa terwujud, Bu? Kayaknya saya perlu revisi untuk perangkat pembelajaran saya deh Pak. Soalnya kan sebelumnya saya jarang memasukkan pemanfaatan buku teks. Nah sekarang mungkin saya bisa masukkan pemanfaatan buku teks sebagai sumber bacaan utama untuk siswa sesuai dengan harapan dari pengawas. Gitu. Nah, itu sudah sangat bagus Bu. Kira-kira kapan panjenengan akan memulai melakukannya?
secepatnya insya Allah Pak, mungkin minggu ini supaya materi-materi berikutnya bisa lebih baik lagi saya ngajarnya. Karena semester genap ini tinggal beberapa bulan aja gitu. Nah, seandainya panjenengan ini misalkan menghadapi situasi yang sama, tetapi berbeda persoalan. Nah, kira-kira apa yang akan panjenengan perbaiki ke depannya, Bu? Mungkin dari cara berkomunikasi saya ya Pak. Jadi saya tidak akan mendengar dulu masukan yang diberikan oleh orang lain. Tidak serta-merta saya tolak atau saya tetap dengan pendapat saya sendiri. Memang kadang-kadang kita perlu menerima masukan dari orang lain gitu. Barangkali mungkin masukan itu bisa bermanfaat bagi kita. Nah, itu refleksi yang sangat bagus sekali Bu Evi. Nah, kira-kira siapa lagi yang akan panjenengan minta saran jika menghadapi situasi seperti ini lagi? Ya, tentunya teman yang saya percaya mungkin seperti pandangan, kemudian yang sama-sama satu rumpun ngajarnya dengan saya, dan juga yang paling penting saya harus sering komunikasi dengan kepala sekolah supaya nggak miskomunikasi lagi seperti kemarin. Betul sekali Bu Evi. Nah, yang paling penting adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi harus dikomunikasikan ya, apalagi kalau kita butuh bantuan saya, monggo panjenengan jangan sungkan untuk menghubungi saya langsung, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi teman curhat yang baik bagi panjenengan. Iya Pak, terima kasih banyak loh Pak. Nah, yang terpenting sekarang Bu Evi tetap semangat, jangan putus asa, terus berinovasi dalam kegiatan pembelajaran, terutama di masa pandemik seperti ini. Seperti tadi Bu Evi sudah membuat video pembelajaran sendiri, membuat animasi, PowerPoint, dan sebagainya. Itu malah menjadi nilai tambah bagi panjenengan. Oke Pak, insya Allah. Saya makasih banyak sudah didengarkan curhatan saya, dan jangan bosan kalau saya minta pendapat lagi. Iya, nggak apa-apa Bu, saya malah senang karena sekarang saya juga mempunyai sedikit gambaran berkaitan dengan proses supervisi yang akan saya lakukan minggu depan. Kebetulan minggu depan adalah jadwal saya Bu, jadi saya mohon doanya dan dukungannya Bu ya supaya bisa sukses nanti supervisinya. Semoga sukses supervisinya. Dan nanti kalau misalkan Pak Diki berhasil, kita bisa sharing perangkat yang harus diperbaiki deh. Ya Pak Diki. Wah, itu bagus ya. Itu bagus sekali Bu buat saya. Dan mungkin juga kita bisa lakukan juga bersama teman-teman yang lain gitu ya. Nanti bisa PTK bareng Pak. Iya. Adakah hal lain yang ingin disampaikan oleh Bu Evi? Insya Allah sudah Pak. Alhamdulillah sudah dapat pencerahan saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya sudah Bu, kalau itu saya pamit terlebih dahulu Bu ya, karena sebentar lagi saya ada jam di kelas, jadi harus segera mempersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi terima kasih Bu sudah mempercayakan kepada saya untuk curhatnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.